Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya Bapak, izin menjawab pertanyaan dari Bapak yang waktu di Jakarta. Ya, mungkin ya tidak sesingkat singkat, mungkin harus singkat ya. Apa yang Anda ketahui tentang dabat, sejarahnya, terus aplikasinya pada mushaf standar Indonesia, dan berikan ya contoh dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 dengan menggunakan nahdul i'rab. Jadi ini yang disebut dengan dabat ini apa itu dabat? Jadi dabat itu adalah sistem tanda baca atau perbedaan dalam mushaf Al-Qur'an yang mencakup tanda harokat, tanwin, tasdid, mad atau hamzah atau yang lainnya. Yang ini yang bertujuan untuk menjaga keakuratan bacaan dan makna teks. Menurut studi aturan dabat juga mengatur penulisan tanda tajwid, ya seperti idhar, iqam, iqlab, ikhfa dan yang lainnya. Jadi sejarah dabat ini pada awalnya mushaf Al-Qur'an ditulis tanpa harokat. Ya, jadi dulunya tidak ada harokat. Terus ini dari mushaf Utsmani, ya rasem mushaf Utsmani ini seiring waktu untuk mencegah kesalahpahaman dalam bacaan dan makna. Jadi para ulama mulai menambahkan tanda-tanda tersebut pada mushaf. Khulafatur Rasyidin telah ada upaya untuk menyatukan bacaan. Dan kemudian pada masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, sistem harokat dan tanda baca semakin disempurnakan. Jadi ya beberapa ulama seperti Abu Al-Aswad, Abu Ali ini berkontribusi dalam pengembangan sistem ini. Jadi aplikasi pada mushaf standar Indonesia ini ya diterapkan melalui musyawarah kerja ulama dari tahun 74 sampai 83. Jadi dalam mushaf ini dabat ini diterapkan secara konsisten dengan mengikuti kaidah yang telah ditetapkan sehingga memudahkan pembaca Al-Qur'an dalam membaca dan memahami Al-Qur'an dengan benar dan jelas. Jadi contoh pada surat Al-Ikhlas, ya dari surat 1 sampai surat 2 ini dijelaskan dalam contoh ya nahdul i'rab. Teks dengan nahdul i'rab dan dabat Qul huwallahu ahad. Dalam kalimat qul itu ada apa? Ada fi'il amar ya, fi'il amar. Ya qul itu lamnya, terus Allahu mubtada. Allahu itu kalimahnya kalimah mubtada dan ahad itu kalimah khobar. Jadi ya rofa ya sama marfu, itu marfu, mubtadanya marfu, terus khobarnya juga marfu. Terus kalimah Allahu somad, kalimah Allahu itu sama marfu, dan as-somad kalimah as-somad itu juga marfu. Jadi dalam mushaf standar Indonesia, kedua ayat ini ditulis dengan harokat yang jelas sehingga memudahkan membaca untuk mengetahui i'rab dan cara membacanya dengan benar seperti pada ayat 1 huruf qaf dengan huruf qaf dalam kalimah qul itu diberi harokat kasroh dan lam diberi sukun, sedangkan dikasih harokat fathah dan lamnya itu dikasih harokat sukun. Jadi diberi harokat kasroh itu lam, dan sedangkan pada ayat yang kedua Allahu itu diberi sad dan fathah pada huruf lam, serta as-somad itu diberi sad dan fathah pada huruf sod, kemudian domah pada huruf dal. Nah, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.